Selamat siang Bapak Ibu sekalian, khususnya yang berada di wilayah Manggarai. Ini wilayah Manggarai Timur juga Bapak bisa. Dan Termasuk Ngada juga. termasuk Ngada. Yang ada di wilayah Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada. Saya kebetulan berada di Ruteng dan mengunjungi kantor BMKG Fransales Lega Ruteng. Kita sekarang memasuki musim penghujan, jadi perlu kita mendengarkan informasi tentang cuaca kita ke depan seperti apa. Saya bersama Bapak Deki, Kepala Stasiun Meteorologi Fransales Lega. Ya mungkin Pak Deki secara umum mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat cuaca kita ke depan ini seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Saat ini kami berada di ruang pelayanan di Stasiun Meteorologi Fransales Lega. Kemudian selamat datang. Siap. Tugas pokok dan fungsi Stasiun Meteorologi Fransales Lega terutama adalah di bidang pengamatan. Kemudian kita juga melakukan analisis perakiraan untuk lokal. Kemudian kita juga memberikan pelayanan informasi, terutama di bidang informasi cuaca. Tadi disampaikan cuaca ke depan seperti apa. Iya. Jadi untuk wilayah Manggarai Timur, Ngada saat ini sudah memasuki musim penghujan. Nah, dengan memasuki musim penghujan, tentu saja curah hujan akan tinggi, kemudian hari hujannya juga mungkin akan banyak. Bersamaan dengan itu, pada periode akhir tahun ini juga kita akan memasuki suatu periode atau fase yang disebut sebagai La Nina. La Nina itu bukan badai. Ya. La Nina itu bukan badai. La Nina ada suatu fenomena di mana pada fenomena tersebut diperkirakan curah hujan akan lebih banyak dibanding rata-rata pada kondisi normalnya. Nah, untuk tahun ini diperkirakan ada sekitar penambahan 70% dari jumlah curah hujan. Kalau misalkan pada bulan Desember misalkan jumlah hujannya dalam satu bulan ada sekitar 400, maka kita akan mendapatkan tambahan curah hujan 70% dari 400 ya. Jadi misalkan sekitar 280. Jadi 400 ditambah 280. Jadi kemungkinan contohnya curah hujan tadi dari 400 ditambah 70%-nya menjadi 280, menjadi 400 ditambah 280 menjadi 680. Kondisi itu dibandingkan dengan milimeter sebelumnya? Ya. Nah, itu kebetulan di tahun kemarin juga terjadi fenomena La Nina juga. Ya, jadi kemungkinan polanya akan sama di tahun 2020, kemudian di tahun 2021 ada penambahan jumlah curah hujan sekitar itu. Jadi polanya hampir sama. Berarti jangan terlalu masyarakat yang terlalu takut, masih sama dengan kondisi sebelumnya begitu. Ya, yang perlu kita pahami bahwa BMKG selalu memberikan informasi-informasi terkini. Kemudian BMKG juga jauh-jauh hari sudah memberikan informasi, dan beberapa stakeholder saya rasa juga sudah mulai melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak yang diakibatkan oleh La Nina. Jadi misalkan dengan curah hujan tinggi, apa yang harus dilakukan? Misalkan mungkin para petani sudah menyiapkan kira-kira tumbuhan apa yang cocok dengan jumlah curah hujan tinggi. Kemudian mungkin dari segi stakeholder lainnya, pemerintah daerah mungkin sudah menyiapkan langkah-langkah infrastruktur yang perlu dibenahi. Kemudian dari segi hal-hal lain, misalkan dengan jumlah curah hujan tinggi, apakah mungkin bisa menyimpan jumlah curah hujan sehingga pada saat musim kemarau kita masih cukup jumlah stok atau persediaan curah hujannya. Kira-kira seperti itu. Kalau kira-kira berlangsung sampai kapan La Ninanya? Kalau kita lakukan pemantauan, jadi La Nina itu suatu periode yang biasanya panjang ya. Jadi dia bisa berlangsung lebih dari 3 bulan, 4 bulan, bisa sampai 6 bulan. Tetapi kita
BMKG karena tadi seperti kami sampaikan sudah melakukan selalu pengamatan yang terus-menerus terhadap fenomena ini. Jadi kita nanti akan bisa melihat kondisinya. Apakah nanti dari La Nina kemudian dia menjadi normal, apakah nanti La Nina itu La Nina level rendah, La Nina sedang, atau La Nina tinggi. Nah, kira-kira range-nya bisa lebih dari 3 bulan fenomena La Nina ini. Tapi nanti kita akan lihat terus perkembangannya akan seperti apa. Gitu. Kalau mudah-mudahan dia kembali ke fase normalnya. Ditakutkan masyarakat juga terkait dengan angin kencang, petir. Ya. Itu bisa diprediksi juga atau? Betul. Jadi bahwa kalau kita bicara soal petir itu terbentuk dari awan cumulus nimbus. Dari awan cumulus nimbus itu biasanya terjadi karena penguapan yang cukup tinggi, ya. Akibat penguapan cukup tinggi, maka akan ada massa udara yang terangkat ke atas. Dari massa udara yang terangkat ke atas itu biasanya akan terjadi gesekan antar molekul di atmosfer. Ya, jadi gesekan-gesekan itulah yang memungkinkan terjadinya pembentukan petir. Tidak cukup hanya petir, juga disertai biasanya ada hujan lebat. Tidak cukup hanya hujan lebat, kadang-kadang di dalam hujan lebat tadi kan terbentuk dari awan, ya. Jadi di dalam awan yang biasanya kita sebut sebagai awan cumulonimbus. Gitu. Nah, nanti di dalam awan cumulonimbus itu biasanya banyak hal terjadi. Jadi dimulai dari adanya perbedaan massa udara di dalam awan itu sendiri kita sebut sebagai turbulensi, ya. Seperti itu. Jadi mereka akan mengalami gangguan. Itulah kenapa biasanya pesawat akan menghindari awan CB karena di dalam CB itu terjadi perbedaan tekanan udara yang cukup tinggi. Jadi menyebabkan adanya gelombang udara. Itu yang kita sebut sebagai turbulensi. Nanti ketika dia naik lagi sampai pada ketinggian tertentu, dia akan turun. Ya. Udara yang turun sementara masih udara yang naik. Ini akan terjadi gesekan yang tadi kita sebut sebagai, jika memungkinkan akan terjadi petir. Massa udara yang turun tadi di tempat yang tinggi, dia kan membeku. Ya, di tempat semakin tinggi suatu tempat, suhunya makin dingin. Dia membeku. Kalau dia dalam proses membeku dan dia turun, massa udara itu saling berkumpul, maka akan terjadi hujan. Hujan bisa menjadi hujan es kalau dia kecepatan turunnya tinggi, sementara fase dia pada saat turun, dia posisinya masih membeku. Ya. Berarti poinnya BMKG akan mengeluarkan data yang real gitu. Ya. Artinya tidak bisa kita memprediksi terlalu jauh ke depan. Dia akan diupdate hampir sepanjang waktu. Ya, jadi saat ini dengan adanya teknologi terkini, BMKG banyak menggunakan berbagai metode, berbagai cara untuk melakukan perakiraan. Kalau untuk informasi cuaca, secara umum informasi cuaca itu sifatnya untuk 7 hari ke depan. Ya, kita sebut sebagai informasi jangka panjang. Bisa dilakukan oleh BMKG sampai 7 hari ke depan. Tetapi biasanya semakin jauh perakiraan, itu biasanya tingkat akurasinya juga semakin turun. Tapi kalau informasinya dekat, 1 hari, 2 hari, 3 hari, tingkat keakuratannya masih tinggi. Seperti itu. Nah, jadi dengan demikian, itulah kenapa BMKG setiap hari melakukan pengamatan, melakukan analisis, melakukan perakiraan, dan melakukan diseminasi atau penyebaran informasi. Nah, ini konten kita ini diharapkan menjadi sebuah upaya untuk menyebarkan informasi terkait cuaca, terutama di wilayah Manggarai. Wilayah kita di samping ada dong, Manggarai Barat samping ada. Iya, wilayah tanggung jawab kita Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Seperti itu.